Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran. Yang sangat kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Mandailing Natal, pada kesempatan kali ini diwakili oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, dihadiri oleh Ibu kami. Kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Kepala Seksi Badis Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Pengawas Wilayah 10 lewat wilayah 11, dan kita semua yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang dengan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kami banggakan pengurus asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, dan kita semua mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan kali ini bernilai ibadah di sisi Allah dan bisa menambah amal hasanah kita nanti di hari akhirat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, halal bihalal merupakan kebiasaan yang kita temukan hanya ada di Indonesia. Walaupun mungkin dia berawal dari bersumber dan bahasa Arab halal bihalal, tapi kalau kita tanyakan dari kepada orang Arab, ini tak kita temukan artinya di kamus-kamus bahasa Arab. Kenapa? Karena halal bihalal ini sesuai dengan sejarah, ada perbedaan pendapat ahli sejarah. Namun mungkin yang paling kami setujui beberapa pendapat itu, halal bihalal ini terjadi pertama kali tahun 1948. Pada saat itu elit politik Indonesia dalam keadaan tidak baik, kurang baik hubungannya, padahal Indonesia baru merdeka. 48, 45, 3 tahun merdeka sudah bertolak-tolak pada saat itu ahli politik. Sehingga presiden pertama ini apalah yang mau dilaksanakan, biar ada istilah, biar baik semua, tak ada permasalahan, sehingga sedia sekata berasa dipikul dengan sama tinggi untuk membangun negara Republik Indonesia. Seperti tadi disampaikan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kalau orang yang mengajar di agama ini kalau ada masalah dari undang. Kalau tak ada masalah jangan diundang itu aja. Kalau ada masalah pasti berupa itu diundang. Ada nanti yang kesurupan kalau menurut akalnya. Ayo, kalau ada masalah insya Allah diundang itu. Akhirnya ada masalah Republik Indonesia. Presiden pertama kita mengundang Kiai Haji Abdul Wahab Asballah, OKM, diundang dan diajarlah musyawarah bagaimana cara supaya elit-elit politik ini bekerja sama untuk membangun Indonesia. Akhirnya ditawarkan, kita lakukanlah, kita adakan silaturahim. Datang Pak Presiden, kalau nanti kita bersilaturahim orang sudah tahu keadaan kegiatan keagamaan, mana nanti yang alim. Coba carikan dulu istilah yang baru, walaupun esensinya adalah silaturahim, tapi cari istilah yang baru. Memang begitu orang Indonesia namanya
ketika kita taubat, kalau ada yang baru kurangi kemana-mana, sehingga banyak dulu yang tertipu lewat media sosial, kembali jadi sopo di kota Maupang. Banyak kan tempat ini banyak yang hadir, hampir 70% yang hadir. Sopo di hari ini deh. Nah, kalau inilah, kalau kita memang itu ciri khas negara Kepulauan itu suka istilah yang baru. Maka di mana yang baru kita ke situ, di mana ada yang baru kita ke situ, di mana ada tempat wisata yang baru kita suka begitu berbondong-bondong semuanya karena istilah baru. Akhirnya datanglah Kiai Haji Abdul Wahab Nasrallah, kita buatnya halal di halal. Akhirnya diundang orang datang semua. Kenapa sih halal di halal ini? Istilah baru. Padahal esensi dari halal di halal hanya ada dua. Yang pertama silaturahim, yang kedua silaturahmi. Ini ada silaturahim, ada silaturahmi. Setelah kita bisa mensolak yang dua ini, maka silaturahmi itu halal di halal antara kita yang bersahabat dengan sekantor, dengan setempat kerja kita. Kita akan memaafkan setelah pelaksanaan puasa bulan Ramadan. Itu disebut halal di halal, esensi silaturahmi. Ada esensinya silaturahim. Kalau silaturahim antar keluarga, itu istilahnya silaturahim. Istri minta maaf kepada suami, anak minta maaf kepada ibu dan bapak, kemudian antara kakek, nenek semuanya. Kalau ada hubungan kekeluargaan setelah pelaksanaan bulan Ramadan diadakan halal, itu esensinya adalah silaturahim. Ada silaturahim, ada silaturahmi. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan silaturahmi. Intinya silaturahmi saya ambil ada 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimul illah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di mana pun kita tinggal, di Mandailing Natal, di Jakarta, di Amerika, di Makkah Al-Mukarramah, di Mesir, Yordania, di mana pun kita tinggal, kata Allah, kita tetap mendapatkan kehinaan kecuali ada 2 kita selesaikan. Hablum minallah baik, hablum minan nas beres. Insyaallah pada saat itu kita mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, surah Al-Imran ayat 133. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mau berbagi di saat situasi bagaimana pun kita. Kondisi punya berbagilah. Kondisi tak punya kita sudah mau berbagi. Wal kadhimina al-ghayz, bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Esensi yang ketiga, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah, jangan tunggu sampai buat lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan berhenti. Kalau kita sudah melakukan satu kebaikan, jangan berhenti melakukan kebaikan itu saja. Lakukan lagi kebaikan yang kedua. Begitulah seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita begini mengadakan silaturahim, apalah untungnya bagi kita? Karena biasanya kita harus cari untung-untungan ini. Apalah untungnya bagi kita kalau menggunakan silaturahim? Nomor 1, orang yang suka bersilaturahim itulah tandanya ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan guru padi tidak dilakukan dari keimanan. Kamu juga kira-kira guru padi adalah dilakukan keimanan. Guru pendidikan agama Islam sudah tentu syaratnya ayat mudarris musliman. Gurunya itu harus beragama Islam.
Kemudian orang yang beragama Islam tentu memiliki iman. Cuma iman inilah yang jadi masalah. Ada yang imannya tinggi, ada imannya rendah, ada imannya sedang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasil rahimahu." Orang yang beriman menghubungkan silaturahim. Kedua, orang yang menghubungkan silaturahim ini Allah pasti panjangkan umurnya. Man sarrahu ayyidallahu fi umrihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin umurnya panjang, maka hubungkanlah silaturahim. Panjang ada dalam dua arti. Panjang dalam hakikat, panjang dalam barokah. Ada yang mengatakan bertambah berkat untuk kita, ada yang mengatakan dengan panjang. Ini pernah saya baca di tafsir Al-Qurtubi. Datang malaikat Israil menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, saudaraku, bapak itu hari lagi meninggal. Yang di sana 3 hari lagi meninggal dunia. Akhirnya ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim sudah 1 bulan belum meninggal juga yang 4 hari. Belum meninggal, 2 bulan belum meninggal, 3 bulan belum meninggal. Akhirnya datang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai malaikat Israil, ada apa dengan malaikat Israil?" Katanya, "Engkau disampaikan kepada saya bahwa orang itu 4 hari lalu meninggal. Ternyata sudah berbulan-bulan saya tunggu belum meninggal. Kenapa? Ada apa?" Akhirnya datang malaikat Israil menyampaikan, memang jadwalnya tercatat dia meninggal 4 hari lagi. Tapi selama ini dia tidak berusaha dengan saudaranya, dihubungkannya hubung silaturahim. Akhirnya Allah tambah umurnya 3-4 hari lagi menjadi 20 tahun lagi baru meninggal dunia. Ini tafsir itu. Kemudian ada yang menyampaikan artinya barokah. Memang orang yang banyak kawannya, insya Allah masalahnya pun mudah terselesaikan. Saya pernah 2 bulan mengaji, kemudian rantai kereta putus jam 1 di Sihepeng Ujung, Sihepeng, Payung Sihepeng 5, kemudian putus. Saya telepon kawan di situ, putus kereta rantai kereta saya. Akhirnya datang kawan ini, dibawanya kereta, udah Ustaz dibawa kereta ini, pulanglah besok kami bereskan dan kami angkat. Alhamdulillah diangkat ke rumah walaupun bayar sudah lumayan. Membayar juga kita, mungkin kita break, kan begitu kira-kira. Tapi sudah selesai masalah kita karena banyak awal. Jadi silaturahim itu sangat menguntungkan kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, berkat rezeki itu mungkin seseorang beriman. Kalau kita lihat hadis itu kan masih banyak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menghubungkan silaturahim ini? Dijawab oleh Rasulullah dalam hadis. Dikatakan kita menghubungkan silaturahim bukan orang yang baik-baik saja bertemu dengan yang baik-baik bersalaman. Itu tidak dinamakan menghubungkan silaturahim, tapi orang yang bermasalah dihubungkannya, itulah yang dikatakan menghubungkan silaturahim. Tentu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam bergaul kita di sekolah, bergaul kita di asosiasi, pasti ada gesekan-gesekan. Kadang tidak terjaga ucapan kita, kadang bisa kita menyakiti perasaan orang lain. Saat ini silahkan semuanya kita hapuskan. Tak ada untungnya menyimpan rasa sakit dalam hati, karena itu tidak membuat kita bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa memaafkan salah orang lain. Sebesar apapun dia tidur, tak ada lagi salah orang lain yang dipikirkannya. Itulah orang yang bahagia. Pernah saya baca hadis Rasulullah menyampaikan tausiah di Masjid Nabawi. Kemudian pada saat itu hadir namanya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasulullah, anak dari Amr bin As. Datang Rasulullah
Qalimah jannah. Ini sebentar lagi akan penduduk surga ini, dan masuk surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ditengok siapa yang datang. Akhirnya datang seorang bapak-bapak membawa sandal dipegang dua-duanya sebelah kiri, kanan kiri, masuk dia ke masjid. Oh, ini penduduk surga atau surga. Itulah dalam keyakinan Abdullah bin Amr bin As. Hari kedua Rasulullah menyampaikan tausiah, itu juga ucapan Rasulullah. Qalimah ahlul jannah. Bentar lagi itu yang dijamin penduduk surga akan tinggal kata Rasulullah. Ditengok Abdullah bin Amr bin As. Bapak itu yang datang memegang sandal sebelah kiri. Hari ketiga Rasulullah menyampaikan tausiah dan beliau menyampaikan qalimah ahlul jannah. Bentar lagi penduduk surga akan datang. Akhirnya ditengok Abdullah bin Amr bin As. Itu juga orang. Setelah selesai tausiah, datang Abdullah bin Amr bin As, disampaikan kepada orang itu, "Ya Aman, ada apa?" kata bapak ini. "Tolonglah saya dibantu. Kenapa rupanya? Saya kurang baik dengan bapak saya. Boleh saya inap 3 malam di rumah bapak?" Kalau kamu boleh menawar mas merdeka berkaya. Apa kata bapak ini? Tidak apa-apa, silahkan menginapkan di rumah saya. Akhirnya setelah selesai sholat Isya, ditengok Abdullah bin Amr bin As, apa pekerjaan bapak ini? Sudah dikatakan Rasulullah penduduk surga. Ditengok ini tak tidur semalam, sudah tidak tidur. Ditengok tak pernah bapak ini sholat tahajud pun tak sholat tahajud. Yang penting didengarkan setiap bergerak dia bangun terbang kembali ke sini. Bergerak terbang kembali ke sini. Malam kedua begitu juga. Malam ketiga itu juga. Akhirnya dia juga penasaran. Di hari ketiga sampaikan kepada beliau, "Mohon maaf ya oleh bapak saya mohon maaf. Ada apa? Apa salah rupanya? Sebenarnya kemarin saya lihat ada masalah saya dengan orang tua. Makanya mengingat 3 malam di rumah. Sebenarnya ada salah saya dengan orang tua. Tapi kalau saya jujur takut tak diizinkan saya tidur di rumah." Apa kata bapak? Kenapa engkau mau tidur di rumah? Rasulullah sudah 3 kali menyampaikan bahwa penduduk surga akan tiba. Ternyata bapak terus yang tiba. Pada hasil amalan bapak. Menurut saya bapak bukan masuk surga. Kenapa banyak tahajud? Tidak ada sedikit kita tengok tidur terus yang mana sudah bangun. Apa amalan bapak? Apa kata bapak ini? Memang saya tak sholat tahajud dengan malam kalian. Tetapi amalan saya hanya membaca istighfar 100 kali kalau tidur. Setelah itu saya tanamkan dalam hati, sedikit pun orang yang salah kepada saya hari ini tak ada lagi yang saya benci. Sudah saya maafkan segala salah mereka. Begitu juga maaf salah saya pun saya cari-cari sebelum saya tidur. Hari sudah saya minta maaf kepada orang yang saya salah kepada mereka. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau ada gesek-gesekan maafkan aja, selesai masalah. Ngapain ada dendam dalam hati kita? Tak senang orang yang punya dendam ini. Banyak sekarang orang kurus, mikirkan kawan, dia tak tidur 1 malam, akhirnya dia kurus, dia pikirkan gemuk, dia tidur, apa yang kita mikirkan orang lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, namanya manusia tak memiliki salah, tapi maafkanlah salah orang itu, kita akan bahagia. Kalau kita tidak memaafkan salah orang lain, masuk kita, tahan kita, pendam dalam hati, sehingga kita meninggal dunia, salah itu belum termaafkan. Paling sedikit kata Hasan Basri, kita terlambat masuk surga. Paling sedikit kita dihisab Indonesia. Ternyata Pak Muhammad Sabdas Mawazir Allah Indonesia Romia ditengok pahalanya banyak. Apa kata malaikat penjaga mizan ini? Dia silakan masuk ke surga. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, tunggu. Jangan kau suruh dia ke dalam surga dulu. Suruh dia ke ruang tunggu. Kenapa ya Allah? Karena masih ada orang yang membuat salah padanya di dunia. Belum dimaafkannya. Tunggu sampai orang yang tak dimaafkannya itu berhisab, baru dia boleh masuk ke dalam surga. Mana orang yang tadi ini, dan orang menunggu itu dan bersangka. Jangan kita menunggu masuk surga. Dia pesawat kita 2 jam sudah tak enak duduk di bandara karena panas.
saja saya yang enak menunggu antrian dari kantor pos. Harus siap semuanya. Paling sangat dapat siap ya. Seharusnya jadwalnya siap sudah datang pagi, saya tidak mulai masih di sini waria. Kenapa kok lama kali dari pagi itu hampir sore? Apa jawab saya salah dan Ustaz? Ternyata kami sudah zuhur pembelajaran. Mulai dari lama sampai dari Indonesia menunggu karena ada dari. Kalau menunggu ke surga kita terlambat, tak ada yang mana tidak enak. Maka Bapak Ibu hadirin hadirin maafkanlah salah orang lain. Berat sekali memaafkannya. Saya pernah ketemu dengan satu kasus. Saya sampaikan maafkanlah. Tak ada benarnya ada di dalam hati. Apa kata Allah ini? Nikahkan pasangan mereka daripada mau otol gudang aman. Dengan bersyukur mengangkat kebo bersidir umma yang benar kalau memaafkan. Ya benar benarnya kebo bersidir. Dan orang lain, saya sampaikan jangan seperti itu. Karena memaafkan ini urusan hati, maka kalau memang berat untuk memaafkannya, masih ada goresan luka dalam hati yang belum terobati. Jangan dikatakan saya maafkan, tapi sampaikanlah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia. Mungkin saat ini saya benci, tapi bisa Kau ubah menjadi cinta. Mungkin saat ini saya cinta, bisa Kau ubah menjadi benci. Maka ini pun saya mohon kepada Allah, bukakan hati untuk memaafkan. Insya Allah pasti Allah gerakkan hati kita untuk memaafkan salah orang lain. Ternyata saya sampaikan kepada mereka 7 hari dia datang. 7 hari datang. Aman kan? Mau mengundang masih bisa berdoa terus aman diri Allah berkeyakinan. Diri Allah berkeyakinan. Walaupun harta warisan itu tak dikasih kepada saya tidak menjadi miskin. Walaupun dikasih saya tidak menjadi kaya. Karena rezeki itu tak mungkin tertukar, apalagi berpindah. Rezeki saya sudah ada Allah tentukan. Sebenarnya contoh kaidah kita. Karena Abu Bakar siapa kawan orang terkaya. Abu Bakar tak pernah mengatakan yang banyak uang, tak pernah mengatakan yang banyak mobil, tak pernah mengatakan yang banyak panglima, tak pernah mengatakannya yang banyak harta, yang banyak uang. Tapi manusia terkaya adalah manusia yang diberikan Allah anugerah, memiliki sifat qanaah, sedikit cukup, banyak bersyukur. Allah sudah memberikan kepada kita yang kita butuhkan. Tak pernah Allah tak mengasih. Tapi permasalahan kita saat ini bukan terkait masalah kebutuhan, tapi terkait masalah keinginan. Masalah orang itu mengkalahkan atau tidak. Akhirnya madam semua terkalah. Dia naik ambulan. Karena orang ada orang beli mobil baru naik ambulan ke rumah sakit. Ada yang beli kulkas angin dia makan asam. Ada yang beli kulkas dia naik pulang Madaliana. Makanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maafkanlah. Kalau salah kita maafkan, itu menghubungkan silaturahmi. Kalau yang baik-baik aja kita, itu tidak dikatakan menghubungkan silaturahmi, tapi kita hanya mengadakan kebersamaan. Tapi yang ada dosa kita maafkan, itulah silaturahmi. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara kita menghubungkan silaturahmi? Bantulah ketika membutuhkan. Dan yang ada ini semua orang-orang kaya, ada sedikit orang miskin yang ada ini. Kenapa? Karena sudah ada KTP-nya, ada juga yang punya sertifikasi. Berarti orang-orang kaya ini, kalau orang-orang kaya silaturahminya tidak hanya berjabat tangan, tapi kalau mendalam ada isinya. Betul orang kaya kan? Tidak berjabat tangan saja, tapi ada isinya. Apa isinya? Zakat. Zakat isinya Bapak Ibu hadirin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, ketika kita kaya berzakat. Kalau kita tak kaya, kita menyumbang. Maka ada istilah ziz, zakat, infak, sedekah. Ada lagi wakaf, ziz, wakaf. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf.
Berarti kita sudah dikasih oleh Allah. Dan ini tidak main-main dalilnya. Tapi mungkin ada orang yang menyalahgunakan. Pada masa Rasulullah mana ada zakat profesi? Katanya iya memang. Mana ada zakat profesi pada masa Rasulullah? Memang ada guru yang dikasih pada masa Rasulullah. Guru itu memberikan banyak kepada orang lain. Tak ada yang dikasih guru. Imam tak ada yang dikasih. Khotib tak ada yang dibayar. Guru dia menyumbangkan hartanya. Maka kita lihat guru-guru yang hebat itu tidak ada sekedar guru dia, tapi dia orang yang hebat. Imam Ghazali terkenal ilmunya sampai hari ini dinobatkan sebagai tokoh tasawuf mu'tabar. Tapi beliau ternyata di samping bunga besar, dia punya kegiatan menjahit sepatu. Ada yang mengatakan begitu, menjahit sepatu. Imam Syafi'i dia berkebun. Ternyata ulama-ulama dulu di samping dia ulama dia mencari nafkah dari yang lain sehingga bisa menghidupi dirinya bahkan bisa membantu orang lain. Kita saat ini lebih banyak kita ada profesinya kalau guru kita profesinya akhirnya kita diperhatikan pemerintah selain dari pokoknya kami kasihlah profesinya itu harus dihargai dan memberikan nilai dan alhamdulillah itu sudah kita dapatkan. Kalau hidup itu sudah lebih dari cukup kalau hubungan kami ada dari pokok, ada juga namanya tunjangan profesi guru, sertifikasi itu sudah lebih dari cukup. Tapi pernah saya bahas kemarin masalah zakat profesi. Ada yang angkat tangan, apa kata Ustaz memang sudah cukup, tapi SK saya sudah saya kuliahkan. SK itu sudah dikuliahkan, tidak hanya tingkat SD, 6 tahun kuliah. Sampai 25 tahun itu sudah saya kuliahkan Ustaz SK saya. Ternyata dalam hitungan zakat ini kita hitung zakat. Kalau zakat profesi sama dengan zakat perdagangan, sama dengan zakat simpanan. Cara mengeluarkannya sesuai aturan zakat perdagangan. Waktu hakku yang mahasiswa. Kapan gajian dikeluarkan? Kan itu kira-kira. Kemudian diambil nisab, berapa duit biar wajib zakat saya. Tidak ada hitungan duit yang dibuat Rasulullah ishruna di sekolah, ishruna di naran 20 nisbal 25. Berapa 25 ini? 85 gram emas. Kalau ada penghasilan kita dalam 1 tahun itu per bulan tapi dikumpul semua ada senilai 85 gram emas, maka wajib kita keluarkan zakat. Tapi saya sudah meminjam modal, sudah saya sekolahkan. Boleh mengambil 2 cara. Setelah kita ambil modal tadi, keluarkan zakatnya 2,5% sekaligus, berarti tiap bulan tidak mengeluarkan zakat. Tetapi kalau itu belum dikeluarkan, berapapun yang diambil sisanya tetap wajib kan mengeluarkan zakat 2,5% sesuai dengan gaji kita atau sertifikasi kita. Dari ini alasan apa membayar modal ini, membayar modal 2 miliar ya. Kita buat 500 juta, keluarkan zakat 500 kali 2,5% sekali mengeluarkan. Atau kalau jadi 500 sekali mana, maka wajib kita mengeluarkan zakat sesuai dengan pokok dan tunjangan kita. Berarti terserah kita memilih. Makanya saya sampaikan tadi yang hadir di sini semuanya orang-orang kaya. Tak ada orang yang miskin yang hadir ini. Berarti wafi amwalihim hakul lisani wal mahrum. Di harta kita itu sudah Allah titipkan rezeki orang yang meminta pun atau dia diam-diam. Cuma ada kaidah dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Orang yang miskin itu bukan orang yang mendatangi rumah ke rumah meminta-minta, tapi mereka yang mendiamkan diri, menganggap apa yang diberikan Allah itu cukup untuk dirinya, padahal itu tidak cukup. Makanya kita tidak tahu siapa orang yang seperti itu. Makanya melalui undang-undang diarahkanlah kita mengeluarkan zakat kepada 3 lembaga. Kalau tidak, badan amil zakat, las lembaga amil zakat. Kalau
mengakhiri sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tak cukup ukurannya dan cukup disokai sesuai dengan ukuran 85 gram, maka silahkan keluarkan infak. Dan itu sudah ada peraturan bupati. Peraturan bupati wajib kita keluarkan 1%. Yang zakat 1%, 1%. Kelas maksudnya 16. Yang 1,5% yang boleh kepada orang yang membutuhkan yang ada di sekeliling. Jadi yang saya pahami dari peraturan bupati tentang masalah zakat polisi. 1% itu kelas. 1,5% itu kepada keluarga kita yang kurang mampu. Itu yang saya pahami dari berarti Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang yang sudah sampai nisab yang ditentukan oleh agama, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, berarti dia sudah menentang agama. Oh, itu tidak ada dari yang soleh. Sudah dikeluarkan pemerintah aturan dan undang-undang, berarti dinyatakan tidak patuh kepada ulil amri. Maka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam acara halal kita ini ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, saling memaafkan. Yang kedua, mari kita berbagi. Yang ketiga, faidah barang sholat. Kalau sudah melakukan satu perbuatan, lakukan lagi perbuatan yang baik, jangan menunggu. Artinya begini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya pahami tadi dari sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, begitu juga dari Ibu yang mewakili Bapak Bupati, yang saya pahami diinginkan kita sebagai pendidik agama atau bupati, kita diinginkan menjadi orang-orang yang ikhlas di saat ini. Kenapa ini kami sampaikan? Karena seluruh kalau kita katakan penelitian menyatakan dari semua orang meningkat setiap tahun. Tidak ada yang turun. Meningkat tidak akan meningkat. Sementara sesuai aturan yang kita pahami bahwa target pendidikan agama itu dikatakan sampai mencapai target sesuai peraturan pemerintah harus lahir siswa-siswa beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu sebenarnya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dan dari mana? Mohon maaf bahasa Indonesia kalau sekolah atau madrasah kan tahu tahu. Kalau sekolah, atau madrasah, atau murana pesantren. Sana di murani mandung menurun. Nyajolo mabiar melalaki atau sekat terhadap guru. Sekarang kasih lagi. Kemudian dulu sekat orang kepada kepala, sekarang kasih lagi. Dulu sekat orang kepada pimpinan pesantren, sekarang ada sekat yang lain. Permasalahannya di mana? Katanya mau kita cari sesungguhnya. Maka faidah barang kafal sholat. Kalau sudah membuat satu tulisan, ternyata belum juga berhasil, tidak cari langkah yang lain. Karena saya sampaikan begini, saya pernah mengutip Said Sabiq. Apa sebenarnya ikhlas itu? Kita katakan ikhlas ini tidak diberikan bayaran, ikhlas kita tidak. Tapi saya ambil Said Sabiq. Kita dikatakan ikhlas ada 3 syarat. Yang pertama, melakukan karena Allah. Tak ada harapan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Inilah yang dikatakan profesional. It's called amal. Maka Rasulullah menyampaikan, Inna Allah yuhibbul abda idza amila ayyusina. Allah sangat cinta kepada hambanya jika melakukan sesuatu dia profesional. Kemudian yang ketiga, jauh dari ada. Dia melakukannya, menyampaikannya sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Untuk menutup tausiah ini, saya dulu pernah juga di sini sosialisasi guru pendidikan agama Islam yang kita untuk menyampaikan materi dirjen. Kalau saya tidak salah, saya ikut di sini, saya tetap teringat apa yang diungkapkan. Ada 2 orang yang mau masuk surga.
Cerita ini ada dua orang yang mau masuk surga. Satu supir angkut nomor 03 Pekalongan, Payabunan Pekalongan 03. Satu guru pendidikan agama Islam yang mau mengajar ke Pekalongan. Lihat cerita ini. Dua-duanya hampir kalau kita katakan dihisap supir motor angkot 03 nomor 3 yang guru ini nomor 4. Berarti kita tengok kan itu kira-kira. Pas dihisap ternyata supir angkot masuk surga. Dikasih gasamanya anak kunci pembuka pintu surga ini sebesar ini tempat anak kuncinya. Oh berarti banyak kamar-kamar itu kayak mereka kan di situ anak kuncinya pembuka pintu surga ini. Akhirnya dia supir angkot sudah sebesar ini tempat anak kunci pintu surga. Kalau saya guru PAI berarti sebesar kulkas ini berarti nanti. Tapi mengajar terus mengajarkan sebesar kulkas ini. Ternyata dipisah. Apa kata malaikat? Anda masuk surga. Diberikanlah anak kunci pembuka pintu surga. Tempatnya kecil. Hanya sebesar kotak korek api. Berarti hanya satu kamar. Proteslah bapak ini. Wahai malaikat, saya protes ini. Kenapa? Itu bapak yang tadi sebesar itu saya tengok tempat anak kunci pembuka pintu surga. Itu mobil angkot yang sudah saya naiki 03 itu. Kenapa jadi banyak kamar-kamar dari surga padahal dia sudah berangkot, sementara saya mau akan menyerahkan setiap hari cuma dapat satu anak kunci. Saya protes juga aneh. Apa kata Allah? Wahai hambaku, dengar, memang bapak ibu supir angkot 03, tapi dia mengingatkan penumpangnya berzikir, mulai lewat pasar Payabunan di TKI gas sampai ke Pekalongan, sehingga yang di dalam semua takut mati berzikir semua di dalam mobil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, berzikir semua sampai ke Pekalongan. Berarti supir itu mengingatkan penumpangnya berzikir kepada Allah. Sementara engkau bapak masuk ke dalam kelas, kau terangkan ada murid yang tidur, kau biarkan. Berarti engkau termasuk guru yang membuat muridnya tidak ingat kepada Allah. Itulah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mungkin demikian kalau sudah bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bagi kita semua. Kalau ada yang kesalahan, alhamdulillah. Kalau masih ada yang mau didiskusikan terkait masalah profesi, tidak ada masalah. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.